Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian rutin kita dalam rangka membahas kitab putih, yakni kitab Tazkiyatun Nafs yang judulnya Maqasidur Ri'ayah ya. Jadi kitab ini kitab yang luar biasa karena membahas tentang jiwa dan syariat. Jadi selama ini kadang kalau kita mempelajari sebuah kitab itu kadang-kadang tentang syariat saja atau tentang jiwa saja. Nah, dalam hal ini itu penulis jadi Al-Izzuddin atau Sultanul Aulia Al-Izzuddin Ibnu Abdussalam Mujahid ya. Mujahid besar mengarang sebuah karya yang luar biasa, yang ini adalah bengkel khususnya para pengemban dakwah dan umumnya kita semua ya. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW dari suri tauladan kita semua yang harus kita ikuti risalahnya, karena cinta kepada Allah itu sejatinya cinta kepada Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi kalau kita pengen cinta Allah ya cinta Rasul. Kalau kita pengen cinta Rasul ya cinta Allah, Jadi cinta Allah itu cinta Rasul. Jadi beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulullah. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan kafaro atau kafir itu kenapa? Karena dia itu mengatakan cinta pada Allah tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah. Itu makanya kafir ya. Nah, kafir itu sebuah sebutan yang mereka ingkar kepada Rasulullah, padahal nama Rasulullah dan ajaran Rasulullah itu disebutkan dalam kitab suci mereka ya. Jadi inilah akibat kesombongan itu menutupi kebenaran. Makanya kafaro dikatakan kafaro ya. Kafaro itu artinya menutup ya. Menutup itu kan ya menutup ya, sesuatu yang menutup ya. Kalau makanan ditutup kan nggak bisa dilihat. Kalau kebenaran ditutup kan nggak bisa dilihat ya. Lebih parahnya lagi adalah kebenaran ini ditutup dengan sebuah sistem. Nah ini, jadi ini tugas kita untuk membongkar kebobrokan kafaro dalam arti penutup tadi ya. Jadi kalau seorang pribadi sih mungkin nggak masalah ya. Misalnya Huzai bin Akhtab, gembongnya Yahudi tadi, yang dia tahu kebenaran ya, dia sebenarnya tahu itu akan datang seorang Rasul, itu tahu namanya Ahmad dari Mekah, dari Bakah itu tahu, tetapi sayangnya kok yang datang itu dari Arab bukan dari Bani Israel. Nah kalau dia cuma menutupi dirinya saja mungkin nggak masalah, tetapi yang menjadi masalah kalau ketika dia membuat sistem ya, sistem itu dibuat oleh mereka dan disebarkan ke seluruhnya supaya orang-orang yang seharusnya mendapatkan hidayah tidak mendapatkan hidayah. Makanya ini pentingnya dakwah ya. Dakwah itu bukan masalah untuk kita saja, tetapi untuk umat. Umat ini kan salah informasi ya, salah didik ya. Artinya apa? Selama ini kalau kita lihat media ini digunakan oleh sistem kafir tadi, sistem jahat tadi, itu untuk menyengsarakan umat ya, membelokkan umat dari jalan yang semestinya. Makanya kita penting ngaji. Singkat kata, karena ini telat ya dan nggak apa-apa, insya Allah pahalanya tetap ya. Tadi saya menunggu dari tadi malam kok nggak ada WA-an dari Pak Wid ya, atau misalnya dari Pak Rudi maupun dari yang Ustadz Salman ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin miskomunikasi ya, atau mungkin semua pada lupa kali ya. Saya tunggu sampai habis subuh, sampai jam 5:30 loh, nggak ada ya. Akhirnya saya tadi melanjutkan tulisan saya, tak share ke Pak Rudi. Nggak masalah. Baik, karena ini waktunya sudah jam 6, belum sudah jam 6. mulainya kan jam 6 kurang seperempat ya.
Silakan, ada yang tanyakan barangkali yang dari materi kemarin. Ini kan sebenarnya melanjutkan, mengulang dan melanjutkan ya dari pertemuan kemarin. Silakan, kalau ada yang tanyakan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya, Silakan Ustaz Salman. Baik, pertanyaannya itu apa? Apakah ketika hati kita kotor gitu kan, yang berkaitan dengan atas benar, itu berdampak pada aktivitas kita Ustaz. Sebenarnya mudah sekali futur, mudah sekali malas gitu untuk beribadah Ustaz. Terima kasih Ustaz. iya. Jadi apakah ketika hati kita itu kotor, apakah mudah futur? Jadi futur ini semacam keputusasaan gitu ya dalam ibadah ataupun dalam berdakwah ya. Ya tentu ya. Jadi makanya al ibadah fil jawarihi wad dohir ya, atau fil jawarihi ad dohir awal batin itu sawaun kana ya. Jadi ibadah dalam jawarih itu badan, anggota badan, wal batin ya, dohir wal batin itu sawaun kana ya, itu sama saja. Jadi kalau misalnya kita itu beribadah secara dohir itu gerakannya ya, gerakan ini meliputi kalau sholat itu takbiratul ikram, rukuk, sujud, ini kan harus diketahui, syarat dan rukunnya harus diketahui. Syaratnya itu harus bersuci ya. Jadi sebelum sholat itu kan syarat-syarat sahnya sholat harus diketahui, itu namanya dohir ya. Kemudian misalnya gerakan-gerakan ini kan harus diketahui ya, jangan ngawur ya. Ketika kita mau sholat ya memang harus tahu hukum syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Nah, maka itu namanya al-jawarih. Jadi ibadah anggota badan tubuh, atau dalam hukum fikihnya itu ya syariat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ibadah fil batin ya. Aktivitas yang itu mengikat batin itu lebih wajib lagi. Karena ini kaitannya dengan Allah ya. Bagaimana khusyuk, bagaimana mengingat Allah, bagaimana niat kita yang ikhlas ini harus istiqomah ya. Ini karena lebih mengerikan karena nggak nampak. Ya, dan ini godaannya juga berat ya. Banyak orang yang dohirnya baik tetapi batinnya itu yang salah. Ini yang diserang oleh orang-orang munafik atau orang kafir ya. Dalam TikTok atau dalam WA itu, buat apa kita menutup aurat tapi kalau batinnya salah, batinnya jahat atau tidak ikhlas atau sombong. Nah, mereka itu menuduh itu sebenarnya dua. Tuduhan itu ada benarnya dan tuduhan itu dicari-cari ya. Jadi alibi namanya. Itulah yang sering dilontarkan orang-orang munafik, orang fasik, orang dolim, orang kafir ya. Jadi menyindir, ngapain susah-susah sholat, ibadah, ngaji, dakwah dan sosial kalau hatinya itu tidak bersih. Sebenarnya omongan ini benar ya. Artinya benar itu masih koma ya. Dan harus diperbaiki ya. Sedangkan mereka itu merasa bersih padahal hatinya kotor. Kalau bersih kan nggak mungkin dia itu mencela yang lain kan gitu kan. Nah, jawabannya adalah, maka pertama ketika kita wajib memahami syariat Islam dalam bentuk al-ibadah al-jawarih atau al-zahir, yakni ibadah yang berbentuk fisik. Ya, fisik kita itu sholat, haji kan berbentuk fisik itu. Puasa berbentuk fisik ya. Atau apalagi zakat juga berbentuk fisik. Atau misalnya yang lain juga berbentuk, dakwah juga berbentuk fisik ya kan. Fisik itu gerakannya iya, kayak ceramah ini kan bentuk fisik ya. Kalau nggak fisik ya nggak bisa lah ya. Atau diam saja kan nggak mungkin, saya harus ngomong, harus banyak, harus gerak ini. Apalagi di syuting, apalagi pakai ini ya, di syuting 2 televisi lagi. televisi lokal. Nah, ini kan jawarih. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, dan itu penting, yang kedua lebih penting atau sama-sama pentingnya ya, sama-sama pentingnya. Jadi kalau mobil itu antara roda dan setir sama-sama penting meskipun sama-sama bulat ya. Jadi jangan bilang kemudian roda lebih penting dari setir atau setir lebih penting dari roda. Setir nggak ada roda nggak bisa jalan, roda nggak ada setir juga nggak bisa jalan. Maka ibadah batin itu sama pentingnya dengan ibadah zahir.
Maka apa yang ditanyakan dalam hal ini adalah ketika batin kita tidak ikhlas, ketika khusyuk kita tidak muncul, ketika tawakal kita kepada Allah kurang, maka jadilah futur tadi. Saya kasih contoh. Ketika kita dulu mahasiswa ya, ikut gerakan Islam untuk memperjuangkan dakwah, dan ketika kita ngumpul pada saat itu, kita semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena ketemu dengan teman, sholat tahajudnya bagus, puasanya bagus ya. Maka disitulah muncul jauhul iman atau kesadaran iman itu meningkat. Maka ketika kita menikah, dan ini ujian, kita punya anak, punya istri, cobaan bertubi-tubi, mencari dunia ya mau nggak mau haruslah. Kalau dulu kan kita sendiri ya, sendiri itu nggak punya duit juga nggak masalah, paling nggak punya duit ditahan sampai punya duit untuk makan, atau misalnya hutang, yang dihutang pun juga uang pas-pasan kan gitu kan, mahasiswa kan ya. Nah maka pada waktu itu ujiannya biasa-biasa saja, dan imannya pada saat itu kuat. Ketika kita di masyarakat dan punya anak, punya istri, ini baru ujian yang sesungguhnya, ujian yang dimana dituntut keikhlasan ya, dituntut untuk dekat dengan Allah ya. Nah di antara ujian-ujian yang seperti itu adalah ujian ketika kita melihat penguasa yang dolim. Ini kan banyak saya melihat, termasuk diri saya mungkin ya, banyak yang frustasi, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak sadar kunci-kunci keberhasilan atau kunci-kunci yang harus dilakukan. Apa itu? Yakni ini semua sebenarnya kan ujian. Allah sengaja memberikan kita ini pemimpin dolim itu karena kesalahan kita, karena masyarakat ini terlalu terlena, karena pengemban dakwahnya itu terlalu santai-santai ya. Coba kalau kita koreksi diri kita sendiri, itu apa yang kita lakukan ternyata itu tidak maksimal ya. Selama ini kita bilang cinta Rasulullah, cinta Allah, ternyata ya dakwahnya cuma seminggu sekali, atau ngajinya biasa-biasa saja ya. Ini kan sebenarnya malu kita ya, kalau kita punya ilmu itu kita malu ya. Dan apa dampaknya ketika niat kita tidak ikhlas, hati kita tidak kita jaga, itu dampaknya itu termasuk ibadahnya juga malas ya. Padahal ibadah ini salah satu yang menopang kuatnya kita berdakwah, kuatnya kita menjalani kehidupan, itu adalah tazkiyatun nafs, atau misalnya ibadah dalam bentuk batin ya. Dalam bentuk batin kan banyak ya, mulai dari niat yang benar atau tulus atau yang lurus, kemudian istiqomah, kemudian ingat pada Allah. Jadi jangan lupa ya, ingat pada Allah, karena kesalahan para pengemban dakwah itu, dia itu selalu menggunakan rasio logika saja. Oh logika begini. Jadi ini kalau dalam bahasa ini mutajamilah ya, kalau bahasa sufi atau bahasa yang tinggi tasawufnya itu mutajamilah ya. Jadi mutajamilah itu berpura-pura. Jadi ketika ketemu pejabat itu sopan gitu. Ketika ketemu rakyat kecil itu diremehkan ya, pilih-pilih ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu surat apa itu ketika Rasulullah ditegur itu ya, Surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan pelajaran ya. Jadi Rasulullah itu sebenarnya fitrah manusia ya. Rasulullah lagi serius-seriusnya mendakwai para pembesar Quraisy. An ja'ahul a'ma, datanglah kemudian orang yang buta. Siapa yang buta ini? Ayo, siapa yang buta ini? Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kemudian Allah langsung menegurnya. Nah, sifatnya Rasulullah itu sebenarnya sifat manusia, yang ketika salah tentu diingatkan oleh Allah, dan oleh Allah diampuni ya, baik dosa setelah dan sebelumnya. Maka secara fitrahnya itu memang Rasulullah kan lagi serius-serius menyampaikan dakwah ya kepada pembesar Quraisy, tapi datanglah orang buta, yakni Abdullah bin Umi Maktum. Itu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian kesannya Rasulullah itu terganggu gitu ya, terganggu. Maka Allah menegur dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya ya, ila akhiril ayat. Nah disitulah kemudian setelah Allah menegurnya itu, maka Rasulullah sangat mencintai Abdullah bin Umi Maktum, dan Masya Allah kecintaan Rasulullah pada beliau itu Masya Allah ya. Jadi ini termasuk diri kita kalau kita tidak dekat dengan Allah, jadi sholat tahajudnya nggak pernah, puasanya juga nggak pernah, mengontrol hatinya nggak pernah, menangisnya nggak pernah ya. Harusnya tiap malam tuh menangis kepada Allah, ya Allah kok cobaan kok begini, kok umat Islam kok begini ya. Coba misalnya MUI ya,
Ya jangan salahkan ini ya, jangan salahkan rezim ya. Kan begini loh ya, rumusan-rumusan itu kan sebenarnya kan sudah jelas. Umat Islam tuh nggak akan dikalahkan kecuali oleh umat Islam sendiri. Diadu domba. Kalau dalam tulisan saya yang barusan saya share dan kemarin saya share itu gara-gara apa? Gara-gara umat Islam dipecah belah jadi dua. NU garis fulus dan NU garis fulus. Muhammadiyah garis fulus dan Muhammadiyah garis lurus. Ya, demikian juga yang lain. Tapi insya Allah ada orang-orang sebenarnya masih ada yang nggak ada garis lurus semua, itu nggak ada, pasti ada yang garis fulus. Ya itulah kenyataannya begitu ya. Jadi makanya di sini pentingnya kita itu tasqiyatun nafs, menata niat kita itu, karena kita tidak bisa berdakwah kecuali dengan kekuatan ruhiyah ya. Nah ini kesalahan para pengemban dakwah itu, mereka hanya menggunakan logika, ya ruhiyahnya kurang ya. Kalau saya contohkan para salafus sholihin ya, mulai dari para sahabat itu ya, itu habis subuh itu terus zikir, kemudian sampai waktu duha, kemudian sholat duha ya, kemudian pada waktu malamnya sebelum tahajud atau waktu tahajud itu para sahabat itu menangis kepada Allah, merasa banyak dosa dan merasa lemah ya. Nah apakah para pengemban dakwah ini sudah sering menangis minta ampun pada Allah atas kelemahan dia? Nah ini saya lihat ya mohon maaf ya, ini koreksi kita semua termasuk saya ya. Ini saya merasa melihat dari hati yang paling dalam itu kayaknya enggak deh ya. Karena kekuatan logika lebih dominan daripada kekuatan batin ya. Jadi ini yang menjadi penyakit pengemban dakwah sekarang itu adalah terlalu main logika ya. Terlalu main logika. Jadi ini semua ya, semua gerakan ya, bukan satu dua gerakan, semua ya. Para asatid, para habaib, para kiai itu terlalu pakai logika ya. Logikanya begini pasti begini. Ya, ini kan salah itu. Ya kan fitrahnya kebenaran itu kan dibela orang-orang yang lemah. Coba pengikutnya Nabi Nuh berapa? 80 orang. Sedikit loh tuh. Pengikutnya Nabi Musa banyak tapi semua rentan, semua itu resek. Kecuali sedikit. Coba dibuka kisahnya Nabi Musa ketika beliau diperintahkan oleh Allah jihad ke Palestina itu. Jadi hurfatam biyadih ya. Dilarang minum air di sungai kecuali ngambil lewat tangan ya, biyadih. Tapi ternyata banyak yang melanggar, banyak yang menolak. Yaitu kekuatan iman. Mereka melihat pasukan di Palestina itu pasukan yang raksasa gitu ya. Ya, makanya mereka ketakutan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini rezim itu kan ya, umat Islam sekarang kan ketakutan ya. Ketakutan, pengemban dakwah sekarang ketakutan, politikus Islam sekarang ketakutan. Akhirnya munafik, sifatnya munafik. Ya, pelin-pelan. Ya, ini banyak, kalau kita kupas banyak sekali. Padahal mereka ibadah loh ya, mereka ibadah sholat, ibadah haji. Kalau kita lihat itu kadang-kadang ngeri ya. Mereka itu ibadahnya, zikirnya kuat, tapi ya begitu ya. Jadi zikirnya nggak kena, ibarat sinyal itu nyambung tapi berat biar pet ya, nggak kena lah. Sinyal tuh harus, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, apalah sinyal BL atau itu kan kuat banget ya. Itu contohnya bagaimana ya, itu tadi menangis, menghamba pada Allah ya. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan Allah akan menerima doanya seseorang apabila seseorang itu benar-benar menangis menghamba pada Allah ya. Ya selama tidak menghamba, selama tidak menangis, atau selama tidak menyesali ya pengaruh ya, pada tingkatan kita ya. Jadi ini yang sering kita alami, bahwa masalah hati ini adalah penting tetapi sangat diremehkan ya, termasuk menata niat, menata keikhlasan ya. Jadi misalnya ya gimana nggak ikhlas, gimana dibilang tidak ikhlas, di WA bilang ayo tahajud, itu kemudian nge-share-nya jam 2 dini hari. Jangan, itu salah. Nah ini berarti kaitan dengan ilmu ya. Jadi seperti kita sholat aja, itu ilmunya kan ada, harus dipelajari. Nah termasuk ibadah batin ini harus dipelajari, tidak boleh cuma pakai perasaan. Artinya ya seperti ini, contoh paling gampang. Dia teriak-teriak ngajak tahajud tapi nge-share-nya itu jam 2, ya sama saja, ini namanya riya ya. Jadi
Riak itu pengen dapat pujian loh, saya nggak pengen dapat pujian. Ya itu kan mulutmu, lisanmu, tapi hatimu kan beda, kan gitu kan. Nah Pak, kayak begini tuh harus tahu ilmunya. Jadi jangan cuman perasaan-perasaan ya. Kan saya ngajak-ngajak biar dapat pahala. Iya dapat pahala, tapi hilang pahalamu gara-gara kamu dapat pujian. Loh kok tahu? Ya tahu lah, setan kan terus di hati kan. Ya, itu ada. Baik, sampai di sini. Ada yang tanyakan lagi?